kayak gitu. Itu kekuatannya beda-beda antar satu anak dengan anak yang lain. Saya punya adik terakhir ya, baru tadi pagi itu dia ini eh, baca juz 29. Ini udah full 30 juz dia hafal kayak gitu. Tadi pagi ibu saya datang ke pondoknya, datang, ini adalah juz terakhir yang dia hafalkan. Dan alhamdulillah 30 juz sudah hatam dalam waktu hanya sekitar 2 tahun setengah kayak gitu. Nah, beliau punya kekurangan di matanya, -21, teman-teman sekalian. Bayangin, kacamata itu tebal banget. Tapi Allah kasih kesempatan untuk bisa menjadi penghafal Quran kayak gitu. Itu kehebatan yang luar biasa kayak gitu. Kita yang matanya alhamdulillah normal kayak gitu. Terus kemudian ini tapi belum bisa punya kemampuan yang sama baiknya dengan adik saya kayak gitu. Itu menjadi renungan juga buat kita semua. Wah, ternyata kemampuan dari setiap orang itu punya keunikannya masing-masing, punya talentanya masing-masing. Jadi jangan pernah menganggap bahwa sesuatu yang ada di muka bumi ini sia-sia. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah bahwa setiap manusia itu diberikan amanah untuk menjadi pemimpin dan pemakmur dunia. Ini juga masih dicantumkan di ini ya, di Al-Baqarah ayat 30. Tapi kemudian yang kita ingin sampaikan adalah bahwa kita itu adalah khodimul ummah, pelayan umat. Yang kemudian kehadirannya itu diharapkan mampu bisa memakmurkan bumi. Nah, ini adalah pernyataan teman-teman sekalian. Bedanya possible sama impossible itu hanya dengan menyatukan dua huruf saja. IM-nya itu kayak gitu. Bukan Ikhwanul Muslimin tapi di sini. Ini adalah I am kayak gitu. Sayanya itu harus possible. Kalau impossible-nya itu di ini ya, dijatuhkan IM-nya, maka akan menjadi possible. Karena segala sesuatu di bawah kolong langit buatan Allah ini nggak ada yang nggak mungkin. 0,001% itu adalah tetap mungkin. Kenapa penelitian ada margin of error? Karena pasti ada peluang bagi kita untuk salah sebagai manusia. Maka ada peluang juga untuk mengubah data tersebut dari hasil ini analisis. Jadi margin of error itu pasti ada, selalu ada kemungkinan kayak gitu. Kalau ada kemungkinan untuk gagal, selalu ada kemungkinan untuk berhasil kayak gitu. Jadi pola pikirnya harus diperbaiki dan caranya adalah menjadikan kesulitan itu harus menjadi mudah kayak gitu. Caranya adalah dengan tetap berpikir positif. Waduh, ada ada hewan, kaget. Mohon maaf. Nah, ini lanjut nih, teman-teman sekalian. Saya mengajak teman-teman merefleksikan tentang kehidupan kita sebagai sebagai warga negara kayak gitu. Ini ada orang yang ini ya di Palembang dia gagal kah, teman-teman sekalian. Gara-gara maharnya kurang 700.000 sama calon ininya, calon istrinya. Ditagih lah sama keluarga yang calon istri. Beliau kemudian menolak kayak gitu. Akhirnya batal nikahnya. Nah, ini gagal juga, gagal menikah di level individu. Ada lagi, Anda dinyatakan tidak lulus seleksi SNMPTN kayak gitu, UTBK, SBMPTN. Ini gagalnya masih level individu juga kayak gitu. Nah, ada lagi yang gagalnya secara ini, secara kelompok, PSSI, Timnas kayak gitu. Gagal Piala Dunia, tampil ya di Piala Dunia U20 kayak gitu. Meskipun kompensasinya nanti adalah U17 yang gak ada Israelnya soalnya. Nah, kemudian kita sebagai satu bangsa gagal juga. Ini daftar DPO ya oleh KPK, sampai sekarang kita nggak ketemu tuh sama Harun Masiku kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita percaya bahwa ada partai politik yang korup tapi menawarkan anti korupsi, nah itu berarti harus dipertanyakan. Kalau misalnya anti korupsi, cobalah cari tuh kadernya tuh yang nggak ketemu-ketemu kayak gitu. Masa iya bilang perlawanan anti korupsi, tapi korupsinya terjadi merata di semua daerah atau di semua tempat. Nah, itu kan pertanda-pertanda yang harus kita ini ya lihat secara mendalam. Nah, saya ingin sedikit juga bergeser ke sini teman-teman sekalian. Ya, tadi itu adalah bicara soal kegagalan. Saya juga punya pengalaman teman-teman sekalian, pengalaman yang membuat saya pada akhirnya menjadi pribadi yang kuat. Pertama, ini rumah saya di Jakarta. Luasnya itu hanya sekitar 36 meter persegi. Ruangannya itu cuma tiga, teman-teman sekalian. Ruang yang di bawah kiri itu, di layarnya teman-teman, itu adalah tempat di mana kalau pagi itu jadi PAUD, sore sama habis maghrib itu adalah TPA, dan malamnya itu saya tidur di situ bersama sekeluarga.
Jadi saya 4 bersaudara sama bapak ibu. Nah, semua tidur di situ tuh, ngemper di situ teman-teman sekalian. Nggak ada kamar kayak gitu. Jadi rumahnya cuman itu, ditambah ditambah 2 ruangan lagi, satu dapur, satu kamar mandi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngutuk keadaan kayak gitu, dengan rumah sekecil itu mau ngapain sih, ngurus-ngurusin umat, ngurusin orang lain kayak gitu. Tapi ya alhamdulillahnya kita bisa mengkonversi rumah yang sangat mini itu bisa menjadi PAUD paginya, sore, dan habis maghrib itu menjadi TPA, dan kita bisa tetap berkontribusi kepada umat kayak gitu. Jadi itu adalah bagaimana memanfaatkan sesuatu yang kecil itu bisa menjadi peluang buat kita untuk berdakwah kepada orang lain. Kalau misalnya kita mau untuk keadaan terus nggak beres-beres kayak gitu. Nah, justru inilah bagaimana caranya kita bisa mencerminkan bahwa rumah itu harus jadi markas pergerakan. Dia bukan hanya menjadi tempat untuk melahirkan generasi yang biologis, tapi generasi yang ideologis. Semua itu dibangun dari rumah. Rumahnya itu harus bisa menghasilkan kader-kader yang militan. Rumah itu harus bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat kayak gitu. Itu salah satu contoh yang kami terapkan di rumah. Kemudian kedua juga rumahku sebagai surga. Kita harus mencurahkan kasih sayang, bicara apa adanya secara terbuka, dan itu menjadi pemantik bagi kita yang kemudian bisa memantik imajinasi kita untuk menyelesaikan tantangan-tantangan persoalan yang lain. Nah, ini saya membawa kajian juga. Ini dari Oxford University ya teman-teman sekalian. Kajiannya yang kemudian dicantumkan di The Washington Post kayak gitu. Judulnya adalah Gen, Pendidikan, dan juga Pasar Tenaga Kerja. Nah, di sini menunjukkan teman-teman sekalian bahwa ternyata secara genetik itu orang-orang yang kemudian ini ya terlahir secara genetik dari keluarga yang ini ya, yang pinter kayak gitu, itu ternyata akan dikalahkan dengan orang-orang yang terlahir dari keluarga kaya kayak gitu. Jadi orang-orang yang secara genetik bagus, berbakat kayak gitu, peluang kesuksesannya itu masih bisa dikalahkan sama orang-orang yang kemudian terlahir dari keluarga kaya. Karena apa? Karena keluarga-keluarga kaya ini, mereka nanti akan bisa memberikan fasilitas buat anak-anak mereka untuk mengejar ketertinggalan bakat tersebut. Jadi bakat itu ada yang alamiah, ada bakat yang memang kemudian bisa diasah. Jadi menulis, menari, bermain alat musik kayak gitu, ikut les-lesan, aritmatika, nyanyi dan sebagainya itu bisa dipelajari ternyata. Jadi ada orang yang memang berbakat tapi peluang suksesnya itu tidak lebih besar daripada mereka yang terlahir kaya kayak gitu. Jadi beruntunglah buat teman-teman yang lahir dalam kondisi orang tuanya udah kaya kayak gitu. Karena teman-teman nggak perlu mikirin nanti malam mau makan apa, besok mau makan apa, bayar kosan bagaimana kayak gitu. Kalau saya dulu harus mikirin bagaimana saya harus makan, saya harus bertahan hidup di Yogyakarta dan sebagainya. Nah, kemudian ada potensi yang terbuang sia-sia bila orang-orang berbakat ini tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang tepat karena keterbatasan akses dan finansial serta kondisi-kondisi yang tidak ideal lainnya kayak gitu. Kondisi finansial, kondisi keuangan ya, kondisi jarak rumah dia ke sekolah atau ke kampus yang terlalu jauh dan sebagainya. Jadi faktor-faktornya sangat-sangat beragam teman-teman sekalian. Jadi tugas teman-teman yang sekarang nih bagi orang-orang yang kemudian sedang belajar, dia merasa pintar, orang tuanya nggak ini perekonomian nggak bagus, tugas teman-teman adalah memutus mata rantai kemiskinan dan memastikan agar ke depan itu teman-teman bisa membuat perbaikan-perbaikan sehingga teman-teman bisa jadi orang kaya. Dan ketika teman-teman jadi orang kaya, harapannya generasi selanjutnya itu bisa menikmati manfaat dari proses mobilitas vertikal yang teman-teman dapatkan. Itu kajian dari ini ya, dari siapa? Dari Nicholas Papa George dan Kevin Tom yang dipublish di Oxford Press. Kemudian selanjutnya ini juga kajian dari George Washington University ya. Ini mohon maaf Georgetown University. Ini kampusnya Opung Luhut kayak gitu. Nah, ini beliau bikin kajian tentang bagaimana peluang orang-orang yang kemudian terlahir dari keluarga miskin tapi berprestasi dengan orang-orang yang biasa-biasa aja.
tapi terlahir dari keluarga kaya. Hasilnya kurang lebih sama, teman-teman sekalian, dengan apa yang tadi disampaikan. Bahwa ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar baiknya adalah bahwa prestasi akademik awal bukanlah takdir dan setiap individu berjuang untuk mencapai kualitas pendidikan dan mengatasi masalah kebijakan. Jadi kabar baiknya itu adalah bahwa prestasi akademik itu yang ada di SD, di SMP, kita misalnya tertinggal nih, rankingnya ranking bontot kayak gitu. Itu bukan penentu bahwa kita akan sukses atau tidak ke depan kayak gitu. Itu kabar baiknya. Jadi banyak nih teman-teman misalnya di SMA rankingnya ranking terakhir nih. Itu bukan berarti teman-teman bodoh atau teman-teman akan gagal di dalam kehidupan. Jadi ingin saya sampaikan ke teman-teman sekalian yang terutama yang dari mediocre sampai ke bawah tuh yang rankingnya teman-teman biasanya dikucilkan tuh. Wah, ini nggak bagus performanya kayak gitu. Terus biasanya jadi musuhnya guru kayak gitu kalau di sekolah-sekolah pada umumnya kayak gitu. Tapi saya yakin di sini nggak ada guru-gurunya yang jahat kayak gitu sama teman-teman sekalian. Tapi biasanya umumnya menjadi orang-orang yang kayak istilahnya jadi obstacle bagi sekolah. Wah, ini akreditasi sekolah jelek gara-gara dia nih. Guru-gurunya jadi dongkol, jadi males kan sama sama mereka kayak gitu. Nah, tapi teman-teman sekalian jangan salah, jangan salah. Karena apa? Karena ternyata anak-anak yang kurang berprestasi di sekolah itu bisa jadi mereka itu karena belum keluar aja potensinya. Itu serius karena belum keluar aja potensinya sehingga ya masih ada peluang bagi mereka untuk memperbaiki catatan prestasi mereka bisa jadi di kuliah atau ketika mereka bekerja kayak gitu. Itu yang kemudian membuat mereka pada akhirnya bisa sukses. Nah, kabar buruknya adalah bahwa sistem yang ada yang masih ada ini itu mendistribusikan peluang berdasarkan pendapatan, status kelas, ras dan etnis daripada kerja keras dan bakat kayak gitu. Jadi maksudnya adalah bahwa orang-orang yang kemudian punya pendapatan lebih tinggi, status kelas yang lebih baik, ras yang dominan, etnis yang dominan, itu adalah mereka yang punya peluang lebih besar untuk mendapatkan posisi yang paling bagus di masyarakat ketimbang mereka yang punya kerja keras dan juga bakat. Nah, ini orang dalam lah bahasa sederhananya. Itu orang dalam itu bagaimana? Itu adalah kekuatan yang paling kuat itu di muka bumi. Kamu jalur apa? Jalur orang dalam gitu. Nah, itu tantangan-tantangan buat kita semua. Nah, akibatnya ras dan kelas sosial yang kemudian ada itu lagi-lagi menjadi menjadi faktor penentu buat buat mereka untuk bisa bertahan di dalam kehidupan. Jadi itu penting banget, salah satu faktor yang juga penting. Nah, ini saya kira bisa kita lewati ya. Nah, saya mau masuk ke sini teman-teman sekalian, kedua ayat ini. Jadi ayat ini memberikan eh, penyadaran kepada kita semua. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sini artinya itu adalah bahwa sungguh sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan kayak gitu. Nah, poin utama yang saya sampaikan adalah bahwa Allah itu nggak pernah memberikan garansi dan jaminan kepada manusia untuk hidupnya itu baik-baik aja dan gampang-gampang aja kayak gitu. Itu Allah nggak pernah menjanjikan kayak gitu. Allah menjanjikan bahwa beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan kayak gitu. Itu poin utamanya. Jadi Allah itu nggak pernah memberikan garansi kepada kita bahwa manusia itu akan diberikan nikmat, kebaikan, mudah-mudah aja, lempeng-lempeng aja hidupnya. Nggak kayak gitu. Allah itu justru menguji kepada kita, menguji setiap kemampuan kita bahwa tujuannya untuk apa sih? Untuk menakar kemampuan diri kita. Kita itu kalau dikasih beban yang berat kayak gimana sih respon kita? Apakah justru menjauhi Allah atau malah justru menjadi hamba yang semakin bersyukur kayak gitu. Nah, di sini titik tekan itu adalah di sana kayak gitu. Karena Allah hanya menjanjikan bahwa beserta kesulitan akan selalu ada kemudahan kayak gitu. Jadi sulit dulu tuh teman-teman dihadapi sulit. Orang kaya itu juga menemui kesulitan. Coba deh teman-teman cek ya. Rata-rata orang-orang kaya itu sakitnya aneh-aneh. Banyak itu. Saya udah menemukan banyak kasus ya. Orang kaya itu sakitnya aneh-aneh. Tapi kalau misalnya kita cek orang-orang yang jadi ini yang mohon maaf berada di strata sosial yang rendah, padahal tempat tinggalnya nggak sehat, kemudian makanan yang nggak sehat, tapi jarang tuh dapat penyakit yang aneh-aneh kayak gitu. Coba banyak banget orang-orang kaya yang itu ini umum ya kita bisa melihat demikian kayak gitu. Bukan berarti orang miskin nggak sakit-sakit kayak gitu, tapi
Maksud saya adalah secara umum kayak gitu kita seringkali melihat di masyarakat kita orang-orang kaya itu penyakitnya aneh-aneh kayak gitu. Sementara yang masyarakat miskin yang seringkali hidup dalam kondisi yang serba terbatas, ya dia bisa fine-fine aja menerima keadaan kayak gitu. Meskipun saya tahu itu perjuangannya sangat berat kayak gitu. Itu poin utamanya. Nah, kemudian ini teman-teman sekalian, ini data dari Lokalik ya. Jadi dia mengukur setiap menit di dalam sehari kita surfing di internet, berselancar di media internet itu ngapain aja per menitnya kayak gitu. Oh, ternyata ada 231 juta setiap menit itu email terkirim. Wah, ini biasanya belas email kayak gitu. Ini banyak banget ya. Terus kemudian ada 167 juta orang nonton TikTok tuh. Bisa jadi lagi di kelas nih, Bapak Ibu guru nih ya. Di ada datanya nih. Bisa jadi sambil workshop sama Mas Alfat ini ada yang sambil nonton TikTok kayak gitu. Ada yang kemudian sambil ngirim email, ada yang googling, nge-search nih Mas Alfat ini siapa kayak gitu. Ada lagi nih misalnya 44 juta nonton live streaming di Facebook kayak gitu. Banyak nih data-datanya, silakan nanti disesuaikan. Jadi mengerikan kalau seandainya kekuatan yang besar ini tidak dimanfaatkan oleh kita atau justru malah menjadi bumerang buat kita semua kayak gitu. Tapi intinya teman-teman semua yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ya kita diminta bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau kamu akhirat dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kemudian kita kerjakan. Nah, jadi kita itu harus bersiap menghadapi hari esok, hari akhir. Caranya bagaimana? Ya mempersiapkan bekal terbaik seperti yang saya sudah sampaikan di awal kayak gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan ya, semua orang itu akan merugi kecuali mereka yang beriman. Semua orang beriman merugi kecuali mereka yang berilmu dan semua orang yang berilmu akan merugi kecuali mereka yang beramal. Dan yang paling tinggi adalah ilmu tentang ikhlas ternyata. Jadi orang yang kemudian beramal, kemudian ngomong kemana-mana sampai habis tuh pahala amalnya sehingga ilmu yang paling utama itu adalah ilmu ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya kayak gitu. Itu adalah ilmu yang paling sulit. Kalau saya waktu kecil nonton film Lorong Waktu itu diajarin tuh di filmnya Deddy Mizwar sama si Zidan tuh. Itu apa namanya ilmu ikhlas itu paling susah didapatkannya. Jadi teman-teman perlu mempelajari. Nah, yang poin selanjutnya adalah pentingnya kita bermimpi besar. Kenapa? Karena dengan bermimpi dan bervisi besar, itu merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan apa yang kemudian kita inginkan. Dan life plan itu adalah mencapainya, kayak gitu. Nah, lalu bagaimana nih melejitkan potensi berdasarkan Islam, perspektif Islam ya? Ada tiga. Jadi di dalam perspektif Islam kayak gitu, potensi itu bisa dilejitkan. Pertama adalah dengan kita memasuki sistem pembelajaran yang berkualitas, baik di level formal, informal, dan juga non formal. Dimulai dari keluarga dulu. Keluarga adalah institusi pendidikan yang belum banyak tersiapkan di Indonesia. Jadi banyak nih orang tua seolah menitipkan anaknya ke sekolah bagus kayak gitu, seolah-olah tanggung jawab orang tuanya udah beres kayak gitu. Padahal justru anak-anak itu bisa benar atau enggak, itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Banyak orang-orang jadi kelompok LGTV kayak gitu, LGBT itu karena apa? Karena kehilangan sosok ayah, sosok ibu yang baik, peran dari keluarga yang kemudian hilang. Nah, itu sebenarnya banyak arahnya ke sana kayak gitu. Nah, di lingkungan sekolah pun demikian. Lingkungan sekolah itu sebenarnya adalah penopang aja, memberikan instrumen tambahan. Dia adalah ekosistem yang membantu ekosistem di dalam keluarga. Nah, yang paling dahsyat itu sebenarnya adalah pembelajaran di masyarakat. Itu adalah pembelajaran kehidupan. Kita hidup di dalam universitas kehidupan. Jadi proses belajarnya itu sepanjang hayat, teman-teman semua. Jadi masuk ke dalam sistem pembelajaran baik yang formal, informal atau non formal secara berkualitas. Jadi maksudnya apa ya? Kalau misalnya di masyarakat carilah lingkungan yang bagus, cari rumah di tempat yang ini yang bagus, dekat masjid, dekat dengan pusat apa namanya perekonomian, dekat dengan tempat-tempat ini apa namanya yang mendekatkan diri kita pada Allah dan sebagainya. Nah, itu
salah satu poin yang sangat penting untuk teman-teman pikirkan, baik dari sekarang hingga ke depan. Kedua adalah kombinasi pendidikan dan juga pengajaran. Ini sangat penting buat teman-teman sekalian. Kalau di sekolah itu kan kesannya itu adalah pendidikan aja. Jarang yang pendampingan itu, kecuali di sekolahnya ada sistem kayak Holako, kayak di apa namanya SMIT anak soleh ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya di sekolah-sekolah umum kayak saya kan sekolahnya di sekolah umum terus, sekolah negeri kayak gitu. Nggak ada tuh model pendampingan dari guru, sangat jarang. Kecuali kita memang ikut apa namanya ikut kelompok mentoring di sekolah oleh rohis dan sebagainya, oleh guru dan sebagainya kayak gitu. Jadi poinnya di situ. Nah, kalau misalnya kita hanya mendidik, itu adalah sebatas melakukan transfer pengetahuan saja. Sementara yang kita butuhkan bukan hanya soal pendidikan atau transfer pengetahuan. Sekarang bisa jadi murid-muridnya itu lebih banyak yang cerdas daripada guru-gurunya. Mahasiswa lebih banyak yang cerdas daripada dosen-dosennya. Jadi menjadi guru ataupun dosen di satu sisi harus terus-menerus upgrade pengetahuan, tapi di saat bersamaan kita perlu menyadari bahwa mahasiswa sekarang bisa jadi lebih pintar daripada kita. Jadi kita ngomong nih ke mahasiswa atau kita ke siswa, siswa itu sambil googling langsung nyocokin yang kita omongin bener apa kagak kayak gitu. Langsung bisa mengcounter saat itu juga kalau misalnya ucapan kita atau data yang kita bawa salah kayak gitu. Kalau dulu mungkin kan guru adalah satu-satunya sumber pengetahuan karena belum ada internet. Tapi sekarang internet udah menjalar. Dimasukin chat GPT, Google itu udah langsung ketemu jawabannya. Wah, gurunya nih salah nih ngomongnya nih kayak gini. Dosennya salah kayak gitu. Bisa dikonter kita kayak gitu. Jadi harus ada kesadaran ke apa ya, kemawasan bahwa ya kita kalah gitu loh. Makanya kalau kita hanya bersandar pada transfer pengetahuan, kita bisa kalah jauh dibandingkan dengan teknologi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pengajaran dan pendampingan itu adalah proses yang sangat humanistik. Dia itu adalah bagian yang tidak akan bisa digantikan oleh yang namanya robot atau artificial intelligence. Karena robot ataupun artificial intelligence dia tidak memiliki yang namanya rasa, perasaan kayak gitu. Sementara untuk pengajaran pendampingan itu membutuhkan rasa, butuh kontinuitas, butuh keberlanjutan yang sifatnya itu adalah memonitor dari waktu ke waktu. Itu poin utamanya. Kemudian poin ketiga itu adalah soal ilmu amaliyah dan amal yang ilmiah, teman-teman semua. Ilmu yang diamalkan dan amal yang berdasarkan pada ilmu. Ini dua hal yang harus teman-teman miliki. Jadi ilmunya itu nggak boleh diendapkan di kepala saja. Ilmu itu harus memihak. Ilmu itu harus memperjuangkan sesuatu. Kalau seandainya ilmu yang kita miliki itu nggak diamalkan, ya kita namanya orang-orang yang ini medit kayak gitu. Seolah-olah ilmu hanya boleh dikuasai sama kita. Tapi kalau misalnya kita percaya bahwa ilmu itu harus diamalkan, nah, kita akan bertambah pengetahuannya, bukan justru berkurang kayak gitu. Sementara amal yang kemudian dilandasi oleh ilmu ini akan semakin kokoh. Karena apa? Karena kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya ini ya menopang kayak gitu. Bahwa data, amal, tindakan yang kita lakukan itu berdasarkan oleh riset, berdasarkan oleh Al-Quran, berdasarkan sains dan sebagainya. Ini keterpaduan antara sains dan keimanan yang menjadi hal yang krusial juga buat teman-teman semua. Nah, kemudian belajar dari zona waktu teman-teman sekalian. Zona waktu ini menjadi hal yang menarik juga buat teman-teman sekalian. Kalau misalnya saya pernah kuliah di Inggris, itu selisih waktunya bisa 6 jam, bisa 7 jam, tergantung musimnya kayak gitu. Kalau musim panas ya kita selisihnya itu bisa 7 jam. Kalau musim dingin 6 jam kayak gitu. Itu menarik banget teman-teman sekalian. Kita di waktu Indonesia Tengah, nih besok pagi habis subuh saya balik nih ke Yogyakarta, udah WIB lagi. Jadi saya berangkat jam 6 nyampe Jogja jam setengah 7 kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita hitung perjalanan waktunya sebenarnya 1,5 jam kayak gitu. Nah, di zona waktu ini teman-teman sekalian, kita berproses sesuai dengan porosnya kita, sesuai dengan waktunya, timeline kita masing-masing. Ada orang kayak ini ya, Joe Biden kayak gitu. Dia 3 kali nyapres baru berhasil percobaan ketiga tuh.
Tapi orang kayak apa namanya, kayak Barack Obama, dia di usia 44 tahun udah jadi presiden tuh, berhasil kan. Soekarno pun juga menjadi presiden yang cukup muda pada saat itu dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, orang bisa jadi sukses di usia 40 tahun kayak gitu, kayak tadi ya si Barack Obama kayak gitu. Al-Fatih dia bisa menaklukkan Konstantinopel di usia yang sangat muda kayak gitu. Tapi visi itu dibangun dari generasi-generasi atasnya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita sebenarnya hanya bertarung dengan diri kita sendiri. Kita punya timeline-nya masing-masing, nggak perlu iri sama orang lain. Wah, orang lain udah nyampe Mekah, kita baru nyampe apa namanya, baru nyampe Mandalika kayak gitu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu masalah kayak gitu, nggak perlu takut, nggak perlu merasa tertinggal kayak gitu. Kita itu sebenarnya hanya bertarung dengan diri kita sendiri. Kalau misalnya kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan pathway kita, jalan yang tertata, yang teratur kayak gitu. Mau cepat atau lambat, intinya sampai enggak? Sampai kayak gitu. Orang kalau misalnya mau apa namanya ibadah kayak gitu, itu kan banyak tuh jalan. Ada yang kemudian ibadah sholat ya, ada yang kemudian bisa berdiri, bisa duduk, bisa sampai bahkan berbaring kayak gitu. Intinya apa? Intinya beribadah, intinya sholat mengingat Allah kayak gitu. Semuanya boleh. Bahkan kalau misalnya dikatakan ya kita juga boleh apa namanya beribadah, bahkan sampai ada yang jarang yang berlari, bahkan merangkak pun nggak apa-apa, beribadah kayak gitu. Yang penting kan menuju belong to Allahnya itu sama kayak gitu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kita harus fokus pada garis perjalanan hidup yang kita miliki. Jangan kita mudah terbawa oleh yang namanya hal-hal berbau instan. Sekarang nih orang-orang di Indonesia kan lagi senang tuh yang instan-instan. Wah mas, itu ada YouTuber kok cepet banget kaya. Ada ini mas, kaya banget dalam usia muda, Doni Salmanan dan sebagainya kayak gitu. Udah nikah lagi kan, kasihan saya mau sama istrinya kayak gitu, bukan sama Doni Salmanannya. Istrinya kena tipu jatuhnya kan, karena apa? Karena Doni Salmannya lulusan SD tiba-tiba meroket jadi orang kaya kayak gitu. Bisa jadi kalau misalnya nggak kaya pun nggak bisa mendapatkan istri kayak gitu. Jadi hal-hal semacam itu coba teman-teman lihat dan kulik lebih mendalam ya. Jadi jangan menjadi generasi muda yang mudah untuk berpikir instan. Nikmati proses, belajar dari zona waktu. Setiap dari kita akan menjadi the rising star untuk generasi-generasi mendatang kayak gitu. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian ini memang teori kebaratan teman-teman sekalian. Tapi ini ada baiknya teman-teman juga bisa belajar ya. Ini teorinya Abraham Maslow soal hierarchy of needs ya, kayak gitu, bahwa aktualisasi diri itu adalah derajat tertinggi. Kalau di Muslim kita bisa menambahkan satu lagi sebenarnya, bahwa di atas aktualisasi diri adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Itu paling puncak tuh menurut saya. Top of the topnya kayak gitu, peaknya. Jadi kita itu udah mengaktualisasikan diri kita, kita senang bisa berbagi ilmu pengetahuan kepada sesama, kita bisa beribadah tanpa harus takut, kita bisa hidup dengan damai dan aman kayak gitu. Itu adalah bentuk aktualisasi diri yang terbaik. Tapi sebenarnya ada yang terbaik di antara yang terbaik kayak gitu, best of the best kayak gitu. Itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Jadi dalam kita beribadah kita tuh senang banget, gembira ketemu Allah, terus kemudian kita merasa bahwa kita punya banyak salah, banyak dosa kayak gitu. Sehingga dalam setiap sujud kita itu kita sadar betul bahwa hanya hanya momentum sujud saja kita merasa hina, merasa rendah kayak gitu. Setelah kita menghadapi obat, merasa dikdaya dan sebagainya kayak gitu. Dan di dalam sujud itu kita belajar untuk merendah serendah-rendahnya. Yang kepala itu dianggap suci, dianggap tinggi, itu ditundukkan, dijatuhkan ke dalam posisi yang paling rendah berhadapan dengan tanah kayak gitu. Nah, itu poin-poin yang ingin saya sampaikan. Lalu bagaimana cara kita menyusun rencana hidup? Ada tiga cara. Pertama adalah apa yang bisa kita lakukan dengan ilmu dan potensi bagi diri, keluarga, dan sesama. Jadi yang pertama adalah cek apa sih yang bisa kita lakukan dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan, kemudian potensi atau talenta yang kita miliki, bukan hanya untuk diri sendiri.
Diri sendiri udah oke, buat keluarga pun harus difikirkan, buat sesama pun difikirkan, buat agama pun difikirkan kayak gitu. Itu poin yang paling pertama. Yang kedua adalah kesan dan karya apa yang ingin teman-teman tinggalkan pada orang lain. Itu teman-teman tuh harus harus mulai mencari tahu apa sih kesan dan karya yang ingin kita tinggalkan pada orang lain. Orang lain kalau misalnya menjadikan kita sahabat, terus kemudian kita nggak ada, itu kira-kira top of mind yang mereka terhadap diri kita apa? Jangan sampai kemudian ada orang diingat sebagai penjahat, diingat sebagai garong kayak gitu. Banyak kasus-kasus kayak gitu. Tapi kan kita nggak pengen dikenal sebagai koruptor, dikenal sebagai orang-orang jahat. Justru itulah momentum bagi kita. Sekarang itu yang namanya rekam jejak itu kejam, teman-teman sekalian. Internet itu udah kayak malaikat. Dia udah mencatat tuh semua rekam jejak kita kayak gitu. Jadi semua hal yang kemudian tercatat, apalagi sudah kita upload di media sosial, itu bisa ketahuan kayak gitu. Jadi teman-teman harus mulai berpikir kira-kira cucu kita kalau nyari googling nih namanya siapa, Sarjono kayak gitu, dicari nih Sarjono. Sarjono ini banyak masalah kayak gitu. Nama itu akan menjadi masalah dan akan membuat malu satu generasi ke generasi yang lainnya kayak gitu. Coba nanti dibilang wah anaknya Sambo kayak gitu, anaknya pembunuh kayak gitu. Terus kemudian siapa apalagi anaknya koruptor kayak gitu. Itu kan akan merusak mentalitas dia. Oh, bapak saya pembunuh, bapak saya koruptor kayak gitu. Itu akan membuat kita itu merasa minder, akan teralienasi dengan lingkungannya kayak gitu dan sebagainya. Jadi peran penting dari kita nih yang hari ini adalah kita ingin meninggalkan kesan apa dan karya apa kepada orang lain sehingga orang lain tuh tahu oh kita ini orang baik, orang apa, karena bukan citra aja tapi adalah sesuatu yang telah kita bangun secara bertahun-tahun lamanya. Nah, poin ketiga yang saya sampaikan, kita harus memberikan persembahan terbaik apa yang bisa kita jadikan bekal untuk meninggalkan dunia yang fana kayak gitu. Jadi persembahan terbaik itulah dalam bentuk ibadah, kegiatan sosial, dalam bentuk apalagi kontribusi keumatan dan sebagainya. Itu semua harus kita pikirkan secara lebih mendalam. Nah, kunci keberhasilan bagi saya itu adalah pertama belajar, berdoa, beraksi. Belajar itu penting supaya apa? Supaya kita tahu kapasitas kita, bahwa kita lemah, kita butuh belajar, kita terbatas pengetahuannya, maka kita belajar kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang belajar aja lalu merasa dirinya hebat, nah itu namanya sombong. Kita perlu juga berdoa. Berdoa sama siapa? Kepada pencipta kita bahwa segala hal yang kemudian pada akhirnya nanti ditetapkan itu adalah hasil terbaik yang Allah berikan buat kita kayak gitu. Kita udah belajar mati-matian mau masuk kampus A, B, C, D, E, tapi diterimanya di kampus F kayak gitu. Nah, itu udah takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi kalau misalnya kita masuk ke kampus A, kita apa namanya jauh dari keluarga padahal orang tua butuh kita dan sebagainya. Nah, itu apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Yang terakhir adalah beraksi, teman-teman sekalian. Dengan beraksi kita akan tahu nih apa yang kemudian telah kita ikhtiarkan lewat belajar, lewat doa-doa kita, itu kemudian kita eksekusi secara lebih baik kayak gitu. Ya, belajarnya udah bagian dari beraksi, tapi itu adalah proses ya teman-teman. Belajar itu kayak teman-teman UTS lah atau UAS. Belajar dulu, kemudian berdoa, lalu mengeksekusi itu dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Itu adalah ritusnya ya, yang menjadi kunci keberhasilan dalam perspektif saya. Kemudian membuat visi misi teman-teman, ya cara memproyeksikan kehidupan dan merawat Indonesia. Pertama, buatlah daftar mimpi teman-teman setiap tahun sebanyak-banyaknya. Adalah dibuat 50, 30, 100 bebas teman-teman. Nah, dari situ kemudian teman-teman nanti bisa checklist dari mimpi-mimpi itu mana mimpinya buat keluarga, buat diri sendiri, keluarga, agama, bangsa. Ditempelin tuh di tembok dan juga diingatan kita. Cep gitu, dimasukin. Wah, kita masuk nih. Ada 100 mimpi kita. Nanti kita cek nih dari di akhir tahun. Itu visualisasi mimpi kita untuk mimpi
hanya ada sekitar 30 mimpi yang tercapai kayak gitu. Nah, maka sisanya 70 lagi itu bisa dilakukan di tahun berikutnya dan kemudian kita bisa menambah mimpi-mimpi baru kayak gitu. Nah, itu sangat baik buat teman-teman yang masih muda kayak gitu untuk mengukur bagaimana agar mimpi itu tercapai, teman-teman sekalian. Bahkan kalau saya nih ya, nanti teman-teman juga bisa cek di YouTube itu silakan aja contohnya visualisasi mimpi Alfat Bagus Panuntun El Nur Indonesia. Nah, itu salah satu contoh visualisasi mimpi yang saya buat. Jadi teman-teman boleh juga bikin video. Kalau saya bikin video itu tujuannya adalah untuk membuat saya sadar dan juga orang lain bisa bantu mengingatkan kalau misalnya saya sudah ini ya sudah keluar dari track misalnya. Tapi saya berharap saya tidak akan keluar dari track kayak gitu. Itu poin-poin utamanya memandu kita untuk ke arah yang benar. Kalau sejauh ini saya lihat memang alhamdulillah masih on the track meskipun nggak 100% sama persis ya. Ada yang Allah kasih cita-citanya lebih dulu, ada yang lebih lambat, ada yang sama waktunya kayak gitu. Tapi masih berada di track yang benar kayak gitu. Saya waktu itu nulis cita-cita jadi Mapres Visipol, alhamdulillah tercapai. Jadi Presiden Mahasiswa UGM, alhamdulillah tercapai. Saya tulis jadi apa? Jadi dosen. Ah, ternyata jadi dosennya mundur, meskipun jadi tapi mundur kayak gitu. Tapi kan poin utamanya adalah jadi. Saya pengen dapat beasiswa. Oh, ternyata mundur 1 tahun dari timeline yang kita rencanakan kayak gitu. Tapi saya maju 2 tahun tuh dari timeline untuk pernikahan kayak gitu. Harusnya saya nulis 2020 di visualisasi mimpi, saya nikahin 2018 kayak gitu saat saya wisuda. Nah, jadi ada mimpi-mimpi kita yang kemudian ditunda setahun 2 tahun, tapi ada mimpi kita yang bisa bersamaan dikasih cepet kayak gitu. Ada yang sesuai dengan proporsinya, tapi intinya semua on the track teman-teman sekalian. Jadi itu pentingnya teman-teman sekalian untuk melihat dan merancang mimpi teman-teman ke depan kayak gitu. Ya nanti poin utamanya di situ. Nah ini buat teman-teman nanti harus persiapkan ini ya dunia pasca sekolah atau pasca kampus. Saya nggak tahu di sini ada yang kelas 12 kayaknya ya. Jadi nanti teman-teman pasca sekolahnya mau ngapain kayak gitu. Tapi saya ingin kasih gambaran karena ini umumnya ya. Ini didesain untuk anak-anak yang memang mau masuk ke ini ya ke dunia kerja kayak gitu. Ini kan fase-fase yang cukup krusial juga. Nanti teman-teman akan dihadapkan pada pilihan mau bekerja apa melanjutkan perkuliahan, mau membina keluarga, mau berkontribusi sosial, mewujudkan mimpi-mimpi, keberlanjutan aktivisme. Itu semua akan menjadi momok yang menakutkan kalau seandainya kita tidak mempersiapkannya. Tapi kalau misalnya kita mempersiapkannya dengan sangat baik, maka kita tahu jawabannya. Oh, saya mau bekerja dulu. Oh, saya mau melanjutkan perkuliahan kayak gitu. Oh, saya mau nikah dulu. Timelinenya itu setiap orang beda-beda, variannya itu bervariasi. Kalau ditanya Mas Alfat, yang bagus yang mana dulu? Saya nggak bisa memberikan jaminan. Karena setiap orang itu punya cerita dan jalan hidupnya masing-masing. Tapi kalau misalnya dalam hidup saya, ya saya laksanakan semua kebaikan yang saya yakini itu baik, itu dalam waktu yang bersamaan. Dan saya bukan tipe orang yang membenturkan kebaikan kayak gitu. Itu poin-poin utamanya. Jadi teman-teman harus siapkan timeline di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Nah, ini untuk kontribusi keumatan ya, ada lewat ilmu pengetahuan, tenaga, waktu, harta benda, sosial budaya, politik hukum, dan juga memberikan kabar gembira dan juga peringatan kayak gitu. Ini udah kayak tugas kerasulan ya. Tapi memang kita harus harus memberikan kabar gembira dan peringatan kepada orang-orang kayak gitu. Nah, kontribusinya apa nih? Misal Pandawara Group ya, teman-teman, ini udah terkenal banget dari Jawa Barat kayak gitu. 5 anak muda kerjanya jadi YouTuber tapi sekaligus memberikan edukasi soal lingkungan kayak gitu. Mereka terkenal dengan gerakan sosialnya. Ada lagi Muhammadiyah, mereka punya tagline jihad konstitusi, memperjuangkan undang-undang yang dianggap tidak relevan atau tidak pas dengan Pancasila. Mereka judicial review dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai jihad konstitusi. Saya sebagai dosen misalnya menulis di koran, ini salah satu tulisan saya di ini ya, koran Kompas judulnya Pemilu dan Keadilan Antar Generasi. Jadi intinya semua orang itu berkontribusi sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan profesinya kayak gitu. Kita harus menjadi expertise atau ahli di bidang kita sehingga orang itu akan merujuk apa yang kemudian kita lakukan ke depannya. Jadi itu poin-poin utama yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf karena saya setengah ini ya setengah 10 ini ada rapat di waktu Indonesia Barat. Nanti berarti ada waktu sekitar 15 menit kurang lebih untuk kita diskusi. Matur nuwun semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya izin untuk stop share. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ustadz Alfat. Indonesia telah menyampaikan begitu banyak sekali hal kepada kita yang membuka wawasan kita dan tentunya kepada siswa-siswi SMA dan Soleh Mataram. Daring semua isinya Ustadz. Oke, karena waktu tinggal 15 menit, jadi Ustadz izin mungkin ada dari siswa-siswi kita yang ingin bertanya, kita cukupkan satu pertanyaan saja. Silakan kepada siswa-siswi yang ingin bertanya. Oh, Fawas. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Al-Fatih, saya mau izin bertanya. Persiapan apa yang sangat diperlukan sebelum masuk dunia perkuliahan agar menjadi pemuda yang tidak hanya berprestasi, tapi nilai-nilai dan prinsip keislaman juga tetap jalan. Gitu, Ustaz. Oke, langsung saya jawab ya. Yang harus kita persiapkan adalah soal benteng keimanan nih. Saya punya banyak banget kasus-kasus ya. Ini teman-teman saya di Visipol UGM masuk Visipol itu baik-baik mereka kayak gitu. Kerudungan panjang kayak gitu. Ya, mohon maaf keluar Visipol nggak pakai kerudung sekarang kayak gitu. Ini kasusnya banyak banget. Jadi masuk baik-baik, keluarnya enggak ini. Karena proses ini ya, dinamika di dunia perguruan tinggi itu sangat sangat ini sangat menantang. Tantangannya itu luar biasa. Dari bacaan bukunya itu bisa mengubah cara pandang kita. Diskusi-diskusi di kelas, pergaulan, persahabatan itu akan mempengaruhi cara pandang kita juga. Jadi kita harus kuat dulu nih, kokoh dulu nih, apalagi mau merantau ke kota-kota lain yang memang kita belum mengenal situasi dan kondisi atau kultur di sana kayak gitu. Jadi benteng keimanannya dikuatkan dulu, itu yang pertama. Yang kedua, kita paling nggak tahu nih apa yang menjadi eh, apa namanya yang menjadi kekuatan kita, potensi kita. Kita harus terus-menerus berjejaring sebenarnya. Yang jadi kekuatan kita itu kan jejaring kita sebagai aktivis aktivis dakwah kayak gitu. Nah, itu yang jadi kekuatan. Ya kalau misalnya di sini teman-teman ngaji atau apa mentoring kayak gitu, ya paling nggak itu lanjut nanti di perguruan tinggi. Karena apalagi kalau teman-teman pendatang ya atau nggak punya siapa-siapa di lokasi studinya, itu akan kesulitan buat teman-teman untuk eh, apa namanya untuk bertahan kalau misalnya nggak punya teman-teman atau kelompok-kelompok ideologis yang bisa membersamai teman-teman semua kayak gitu. Jadi keberlanjutan soal kelompok mentoring itu menjadi hal yang krusial juga. Yang ketiga ya lihat circle yang bagus di sana. Saya sih percaya apa yang kita cari itulah yang kita dapatkan kayak gitu. Saya datang ke Lombok pengen ketemu orang-orang kayak gitu, anak-anak NTB aktivis-aktivis di sini ya saya ketemu juga sama mereka kayak gitu. Jadi itu yang saya cari kayak gitu. Tapi saya juga ketemu tuh sama kawan saya yang kemudian memberikan insight baru. Ya ketemu juga semuanya kayak gitu. Intinya apa yang kita cari itulah yang akan kita dapatkan, yang akan kita temui kayak gitu. Itu poin-poin yang juga sangat menarik ya untuk kita ini. Jadi tiga hal itu Fawas jawabannya. Monggo kalau ada respon atau pertanyaan lain. Syukron Ustaz atas jawabannya. Silakan pada siswa-siswi yang mungkin mau bertanya lagi, kita masih punya waktu 10 menit. Mungkin ada dari kelas 11, kelas 10, atau kelas 12 lagi, silakan. Tidak ada? Oh, dari Wafi. Wafi mungkin bisa eh, dibacakan, Wafi. Open mic. Tes tes. Ya, aman. Silakan. Oke. Kak mau nanya, bagaimana cara mengasah dan mengembangkan kelebihan diri sendiri, Kak? Ya pertama cara mengasahnya kita harus tahu apa yang jadi potensi kita.
Kalau misalnya kita tahu kan mudah. Kayak kita tahu nih pisau itu senjata kayak gitu. Jasanya gimana? Ya diasah aja kayak gitu dengan alat tertentu kayak gitu. Nah, metode yang kita gunakan itu adalah misalnya di ini ya pakai apa sih? Pakai alat gerindra gitu loh yang membuat pisau jadi tajam, diasah kayak gitu, pakai eh, apa namanya ada alat amplas ya kalau nggak salah dan sebagainya. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalnya dalam konteks soal bagaimana cara kita mengasah dan ini ya dalam kehidupan, ya kita harus cari guru-guru atau mentor-mentor yang bisa mengembangkan diri kita kayak gitu. Kita harus punya role model, kita harus punya pembina, pendamping yang bisa mengetahui potensi diri kita ya, dari luar. Orang kayak Cristiano Ronaldo sama Messi itu udah jago banget kayak gitu. Tapi dia tetap butuh pelatih. Itu konsepnya tuh kayak gitu. Orang udah canggih, orang keren aja, dia tetap butuh pelatih. Apalagi kita yang belum menjadi apa-apa kayak gitu, butuh mentor, butuh pelatih kayak gitu. Itu poin utamanya teman-teman sekalian. Jadi caranya yang pertama adalah mencari pelatih yang tepat atau mentor yang tepat kayak gitu. Nah, yang kedua untuk mengasahnya ya kita harus belajar. Belajar itu kan sekarang nggak mesti textbook aja. Kamu buka YouTube, cari materi tertentu yang kamu butuhkan, itu udah ada semua itu. YouTube menjadi sarana transformasi ini transfer pengetahuan di sana. Kemudian selain itu teman-teman juga bisa ini belajar dari pola-pola orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang gagal kayak gitu. Ya teman-teman tinggal cari benchmark aja orang-orang yang berhasil siapa, orang-orang yang gagal siapa. Kita perhatikan timeline kehidupan dia di usia segini kayak gini, caranya bagaimana. Itu kelihatan banget kayak gitu. Pelajari autobiografi seseorang kayak gitu untuk sukses atau tidak. Karena kita akan bisa menemukan jawabannya di situ kayak gitu. Itu cara-caranya. Ya, monggo ada respon atau pertanyaan lain silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, masih ada 8 menit lagi. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan ya karena Ustadz Alfat sebentar lagi ada agenda. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz Alfat atas kesempatannya untuk berbagi dengan keluarga besar SMA ITN Soleh Mataram. Sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Kita bisa mengetahui bagaimana apa namanya tentang mimpi-mimpi besar, merencanakan mimpi-mimpi besar, melejitkan potensi, belajar dari zona waktu, menyusun rencana hidup, dan tentunya juga apa namanya kunci keberhasilan yang Ustadz Alfat bagikan kepada kita semua. Semoga apa yang Ustadz Alfat sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, kepada siswa-siswi SMA ITN Soleh Mataram, kepada guru-guru SMA ITN Soleh Mataram, dan kami mengucapkan terima kasih lagi Ustadz Alfat atas kesempatannya di sela-sela kepadatan agenda bisa hadir untuk sharing dengan keluarga besar SMA ITN Soleh Mataram. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Untuk menutup agenda kita pada malam hari ini, kita akan melaksanakan doa yang akan langsung dipimpin oleh siswa kelas 12 Ananda Auzi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara saya Ustaz? Ada sih. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم والعمل وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب نار جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل. سهل علينا كل أسير، سهل علينا أمور الدنيا وأمور الآخرة، سهل علينا في حج القرآن وسهل علينا في مراجعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ananda Ozi. Oke, kita berada di penghujung acara. Sebelum kita penutupan, mohon kameranya diaktifkan. Kita mau foto dulu. Silakan kameranya diaktifkan. Oke, siap ya? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Alfat, kepada semua siswa-siswi, kepada Ustadz-Ustazah SMA Tiana Suri Mataram. Marilah kita tutup agenda kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.